Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, apakah sudah masuk semua? Sudah, Bu. Apakah ada yang masih ingat di minggu kemarin kita membahas apa? Anekdot, Bu. Iya, benar. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kakak mau bertanya. Di sini ada nggak ya yang pernah dengar cerita tentang daerahnya? Pernah, Bu. Nah, biasanya cerita tentang daerahnya itu cerita tentang hantu atau tentang putri atau tentang kerajaan. Biasanya diceritain dari mama, dari papa. Kira-kira ada yang tahu nggak ibu mau bahas apa? Iya, benar sekali. Ini kita akan membahas tentang cerita rakyat. Nah, ibu akan menampilkan PPT tentang cerita rakyat. Nah, ibu sudah menampilkan PPT-nya. Harap untuk anak-anak mendengarkan penjelasan dari ibu tentang cerita rakyat. Nah, yang pertama itu adalah apa itu cerita rakyat? Cerita rakyat itu cerita tradisional yang berasal dari masa lampau, diceritakan secara lisan tanpa nama pemilik, yang bersifat imajinatif dan mengandung nilai moral, budaya, serta adat istiadat. Nah, kira-kira apa ya fungsi atau tujuan dari cerita rakyat? Tujuan dan fungsi dari cerita rakyat yakni sebagai media pendidikan. Cerita rakyat menjadikan cara untuk menyampaikan ajaran moral, budi pekerti, dan nilai-nilai sosial kepada generasi muda. Kedua, sebagai hiburan. Cerita rakyat menjadi sarana hiburan tradisional bagi masyarakat. Selanjutnya ada pelestarian budaya untuk menjaga kebudayaan, sejarah, dan nilai-nilai lokal agar tidak punah. Terakhir, penjelasan mitos. Menjelaskan asal-usul tempat atau kejadian alam yang dianggap sakral atau mitos atau legenda. Hanya juga cerita rakyat itu dibuat agar anak-anak di masa lampau itu tidak melakukan sesuatu yang mencelakakan dirinya sendiri. Contohnya seperti jangan memotong kuku karena nanti kukunya dimakan oleh tikus dan tikusnya akan menjadi anak itu. Sebenarnya mitos itu dibuat agar anak-anak tidak memotong kuku di malam hari karena pada zaman dulu penerangan sangat minim hingga rentan terluka. Baik, Ibu akan melanjutkan materinya. Selanjutnya ada ciri-ciri utama cerita rakyat. Ciri-ciri yang pertama yakni anonim. Anonim itu seperti tidak memiliki nama pemilik atau nama pengarang. Selanjutnya itu lisan. Lisan itu dibagikan secara dari mulut ke mulut secara turun-temurun, sehingga seringkali memiliki berbagai versi. Selanjutnya itu ada fantasi atau fiktif, yang mengandung unsur-unsur imajinatif, ajaib, atau tidak masuk akal, seperti dia mempunyai kekuatan sihir. Berikutnya ada variatif. Variatif itu mencerminkan kekayaan budaya dan cara penyampaian yang unik dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Contoh kecilnya yaitu ketika orang tua kita menceritakan tentang cerita Malin Kundang. Orang tua kita menceritakan jika Malin Kundang itu adalah anak yang durhaka kepada ibunya. Sedangkan ketika kita menceritakan tentang cerita Malin Kundang kepada teman kita bisa berpikir, mungkin saja Malin Kundang itu tidak mengenali ibunya karena dia sudah bekerja lama di luar daerah. Yang terakhir itu ada tradisional. Tradisional itu berarti terikat dengan aturan adat atau kepercayaan dan budaya masyarakat setempat yang menciptakan cerita tersebut. Baik, selanjutnya itu ada jenis-jenis cerita rakyat.
Nah, cerita rakyat ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu legenda dan mitos atau mite. Nah, legenda ini adalah cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi oleh penceritanya, tetapi tidak suci atau sakral. Cerita ini sering dikaitkan dengan tokoh sejarah atau asal-usul tempat tertentu. Contohnya banyak seperti legenda Danau Toba, Maling Kundang, Tangkuban Perahu. Nah, selanjutnya itu ada mitos atau mite. Mitos itu merupakan cerita rakyat yang dianggap suci, sakral, dan benar-benar terjadi oleh penganutnya. Tokoh-tokohnya biasanya berupa dewa, makhluk halus, atau makhluk setengah dewa, seperti Nyi Roro Kidul, Dewi Sri, atau seperti zodiak. Nah, itu termasuk dalam mitos atau mite. Nah, perbedaan utama yang ada di antara legenda dan mitos ini, yakni kalau legenda fokus pada sejarah atau tempat yang lebih manusiawi ceritanya, sedangkan mitos fokus pada sakralitas atau dewa, lebih mistis ceritanya. Di daerah kita juga ada loh contoh-contohnya, seperti Mai Sumai, atau Negeri Silau. Ada juga Seriang Kuning. Lalu ada Putri Rambut Putih. Oke, setelah semua penjelasan yang Ibu berikan tentang cerita rakyat, nah di sini ada beberapa jenis cerita rakyat seperti bawang putih bawang merah, timun mas, maling kundang. Nah, kalian boleh memilih salah satu dari cerita tersebut, lalu diurutkan jenisnya termasuk ke dalam jenis apa. Apakah dia termasuk dalam jenis legenda atau termasuk dalam jenis mitos. Lalu kalian ceritakan secara singkat cerita rakyat yang sudah kalian pilih. Lalu kalian garis bawahi yang mana yang termasuk ciri-ciri dari cerita rakyat. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan dari materi kita hari ini. Untuk tugasnya silakan dikumpul di minggu depan. Untuk semuanya selalu jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.